ataupun kita memulai dengan doa. Sekarang giliran siapa? Christian, Pak. Ya, silakan Christian. Dipimpin lagu dan berdoa. Oke, terima kasih kepada Christian. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa saya periksa kehadirannya. Sambil saya memeriksa kehadiran, silakan persiapkan alat tulis atau buku yang dibutuhkan untuk hari ini. Dan juga diperhatikan di sekitarnya apakah masih ada sampah atau tidak. Sambil dengarkan absennya, Amanda, Idris, Christian Bor. Untuk hari ini semua hadir. Mudah-mudahan kedepannya juga seperti ini, tidak ada yang untuk tidak hadir, yang berhalangan. Yang berikutnya, yang kemarin kita sudah mempelajari tentang yaitu elastisitas khusus tentang hukum, yaitu pertambahan panjang tugas, yang mana itu kita selidiki kemarin adalah pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang tugas. Untuk kali ini kita lanjutkan materinya, tapi sebelum saya lanjutkan materinya, biar lebih semangat, saya mau kita melakukan ice breaking. Jadi untuk ice breaking hari ini, silakan semua berdiri. Yang barisan sini, di sini, barisan ini di sini, barisan yang di sini. Yang kedua, yang cowoknya di depan. Harus cowok di depan aku, karena ini memegang pundak teman. Nanti yang cowok memegang pundak cewek di depan terlalu enak nanti dia. Sudah pegang pundak semua sudah? Pegang pundak temannya di depan. Oke. Sekarang dengarkan. Berbeda dan makanya sini melatih. Selain itu kamu harus lebih semangat lagi. Ini melatih konsentrasi. Mungkin yang pertama-tama terlalu gampang. Kalau nanti saya bilang maju, melompat ke depan, serentak. Bisa? Iya. Bisa ya? Kalau saya bilang mundur berarti ke belakang, kiri. Berarti ke kiri, kanan. Iya, kalau saya bilang ke kanan. Bisa? Saya coba dulu. Kalau saya bilang maju berarti melompat ke depan. Kalau mundur ke belakang, ya udah kalau ke kiri ke kanan ke bisa. Oke, saya coba yang pertama. Mundur. Maju. Masih ada. Oke, kita ulang lagi konsentrasi. Ya, maju. Kanan. Mundur. Masih ada memang ya. Kita ada yang. Oke, terima kasih selamat dulu. Jadi yang berikutnya kita pelajari untuk hari ini yaitu mengenai lanjutan pelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenai susunan tugas. Yang perlu saya sampaikan di sini, manfaat kita mempelajari susunan tugas ini apa sebenarnya? Kalau kita perhatikan manfaat kita mempelajari susunan tugas ini, ada beberapa alat atau penerapan dalam kehidupan sehari yang memanfaatkan susunan tugas. Seperti contoh misalkan spring bed. Apakah ada spring bed yang terbuat dari satu tugas saja? Enggak, kalau naik udah jebol ke dalam. Itu ya, itulah manfaat kita mempelajari susunan tugas. Mudah-mudahan dengan apa yang saya berikan manfaatnya bisa menambah semangat untuk belajar hari ini. Untuk pembelajaran kita sama halnya seperti kemarin, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Bisa kita lihat sama-sama. Yang pertama itu adalah menghitung konstanta tugas sesuai dengan yang seri dan paralel. Yang berikutnya adalah menganalisis pengaruh susunan tugas terhadap pertambahan panjang. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasil percobaan dengan jelas dan benar. Jadi ini lanjutan dari tujuan pembelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin tujuan pembelajaran kita sudah dicapai, mudah-mudahan untuk hari ini juga kelima tujuan pembelajaran ini bisa kita capai. Sebelum kita lanjutkan, di sini saya menemukan ada beberapa istilah yang mana kita mempelajari susunan tugas.
Siapa yang tahu ada berapa susunan pegas yang bisa kita gunakan? Silakan aku. Susunan pegas itu terdiri dari 2 susunan, yaitu susunan secara seri dan secara paralel. Oke, terima kasih. Susunan pegas terdiri dari 2, yaitu susunan seri dan susunan paralel. Walaupun nanti ada ya susunan campuran, tapi itu tetap asalnya cuma 2, seri dan paralel. Siapa yang bisa menjelaskan seperti apa susunan seri, seperti apa susunan paralel? Silakan. Susunan seri yaitu beberapa pegas yang disusun sejajar tanpa bercabang. Sedangkan susunan paralel yaitu beberapa pegas yang disusun bercabang. Oke, terima kasih. Yang berikutnya silakan amati video berikut. Jadi setelah kamu menonton dan mengamati video tersebut, coba identifikasi masalah yang kamu temukan di dalam video tersebut. Siapa bisa memberikan pertanyaan boleh, atau memberikan mengidentifikasi masalah yang didapati. Silakan. Ya, silakan. Mengapa pegas pada spring bed disusun secara paralel? Jadi itu jadi pertanyaan yang memecahkan. Yang berikutnya, silakan. Ya, silakan. Pegas yang disusun pada spring bed kan memiliki ukuran dan jenis yang sama. Jadi pertanyaannya kenapa demikian? Kenapa harus sama? Kenapa harus sama? Oke, berarti pertanyaannya setelah nonton video tadi dilihat bahwasanya pegas yang di dalam atau yang menjadi bahan untuk membuat spring bed itu jenisnya semua sama. Kenapa nggak berbeda-beda? Satu yang tebal, satu yang tipis, satu yang panjang, satu yang pendek. Ada beberapa istilah atau identifikasi masalah yang ditemukan. Ini nanti akan dipecahkan melalui diskusi, baik itu dan kita nanti akan melakukan praktikum. Agar dapat memecahkan beberapa pertanyaan tadi, silakan kita diskusi, dibentuk kelompoknya seperti biasa. Silakan duduk sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. Kelompok 1 mari duduk sini. Kelompok 2 duduk sana diangkat. Kelompok 3 udah mulai ke sini. Kelompok 4 di sana. Pada setiap kelompok, yang pertama dulu yang kamu lakukan adalah silakan kamu mencari informasi atau mengumpulkan informasi dari buku paket ataupun dari sumber lainnya, baik itu dari internet, kamu gunakan handphone, mencari sumber informasi mengenai susunan pegas. Jadi itu kamu lakukan selama kurang lebih 5 menit. Sambil saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya akan kamu kerjakan dan kamu isi melalui praktikum yang sebentar lagi kamu lakukan. Jadi selama 5 menit ini silakan mencari informasi mengenai susunan pegas. Sambil saya bagikan yang LKPD. LKPD ataupun data hasil pengamatan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti,
Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Kali ini kita akan melakukan presentasi dari setiap kelompok. Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membacakan tabel hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan 2 percobaan, yaitu dari susunan seri yang terdapat dari massa benda, yang hasilnya 0,2 kg, dari gaya tarik 2 M, dari panjang bekas awal Newton, dan panjang bekas awal hasilnya 0,2 meter, 0,115 meter. Dari percobaan susunan paralel terdapat pada massa benda 0,2 kg, gaya tarik 2 Newton, panjang bekas awal 0,1 meter, panjang bekas akhir 0,132 meter, pertambahan panjang bekas hasilnya adalah 0,032 meter. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami akan membuka sesi pertanyaan. Sebelum mulai, ada yang ingin menanggapi? Ya, kelompok 1 silakan. Oh, kelompok 3. Dari data hasil pengamatan di baca kelompok 2, kami melihat panjang bekas awal, maka jenis sebuah bekas yang digunakan sama dengan jenis bekas yang kami gunakan. Tetapi yang kami lihat ada sedikit perbedaan hasil dari oleh, yaitu bekas apa di belakang koma. Dapatkah kalian jelaskan mengapa demikian? Baiklah, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Sebagai bahan evaluasi, kamu saya berikan soal latihan yang kamu kerjakan sekitar 10 atau 15 menit, saya rasa cukup. Selanjutnya nanti setelah kamu kerjakan, dikumpulkan kembali dan akan saya lakukan penilaian sebagai bahan evaluasi untuk hari ini. Saya mengumpulkan, terima kasih. Nanti ini akan saya jadikan sebagai penilaian. Kegiatan kita selanjutnya setelah mempelajari tentang susunan tugas di hari ini, yaitu yang terakhir kita menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, siapa yang dapat memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada hari ini? Silakan, siapa yang sudah memberikan kesimpulan? Oke, silakan. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kami. Jadi, susunan tugas paralel menghasilkan pertambahan panjang tugas lebih kecil dibanding susunan seri. Oke, terima kasih. Konstanta bekas yang disusun paralel lebih besar dibanding konstanta seri, sehingga berdasarkan hukum maka pertambahan panjang begasnya akan menjadi lebih kecil dibandingkan pertambahan panjang begas secara seri. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah kita simpulkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagimu di kemudian hari. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat. Pagi, Pak.